Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Villa dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Gi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kembali lagi bersama saya Arik Hanasdio tentunya dan saya Gian Bakti dalam program Assalamualaikum Bro. Wah, kita penuh semangat ya hari penuh ini. semangat juga hari ini dong tentunya di Assalamualaikum Bro podcast. Nah, seperti biasa nih ya Gi, kita selalu kedatangan atau mendatangkan bintang tamu ya. Iya, kedatangan atau didatangkan, kadang juga gak diundang. Iya, kadang gak diundang betul. Tapi yang pastinya Gi bintang tamu kita itu selalu menginspirasi kita semua. Betul. Dan tidak hanya bintang tamu, hostnya juga menginspirasi ya tentunya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah mungkin Bro Villa nih penasaran ya. Kita bakal ngebahas apa nih episode kali ini? Betul. Dan bintang tamunya siapa ya? Iya. Penasaran banget nih Bro Villa. Nah, langsung saja. Kayaknya sebelum kita undang bintang tamu kita, saya dan Arik gitu ya, kepada Bro Villa di rumah semua maupun dimanapun Bro Villa berada ya, saling mengingatkan nih Rik, untuk sama-sama mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak dan juga jaga juga nih protokol ikhtiar langitnya. Nah, ada protokol sedekah, protokol ibadah dan doa, ibadah protokol istighfar, dan juga ada satu lagi ya protokol kesehatan tadi. Jangan lupa. Dan tentunya biar kita bisa selalu aman, bisa selalu menjaga imun kita. Dan iman ya. Iman kita juga selalu terjaga Bro Villa dimanapun kalian berada. Nah tanpa berlama-lama lagi ya Gi dan Bro Villa, kita langsung saja sambut bintang tamu kita pada hari ini. Udah ada 2 kursi nih. Oh iya 2 kursi. Wah, kita sambut dua. Kita sambut aja langsung Kang Kevin dan Kang Rangga. Waalaikumsalam. Mangga Kang, duduk. Oh iya lupa. Pakai ya? Pakai dulu. Oke. Assalamualaikum Kang Kevin dan Kang Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah mungkin nih Bro Villa di rumah penasaran. Seperti apa? Enggak, mungkin penasaran karena kita selalu pakai masker dan kadang akhirnya nggak kelihatan mukanya siapa gitu kan. Iya siapa dan mungkin ada yang kenal tapi karena ketutupan kenal muka tapi nggak tahu nama. Nah enggak mungkin bisa dibuka dulu. Nah ini Kang Rangga yang sebelah. Saya Rangga. Halo Kang Rangga. Saya Kevin. Halo Kevin. Mantap. Nah, oke. Dipakai dulu. Pakai lagi ya protokol nih. Protokol kesehatan. Biar aman. Jadi sebenarnya siapa nih kita kedatangan 2 orang ini? Siapa ya sebenarnya? Tapi yang pasti akang-akang muda ini yang kreatif tentunya. Kreatif dan selalu memberikan inspirasi. Ya. Dan katanya Rick, beliau ini adalah seseorang atau berdua yang terlibat dalam dakwah kreatif. Masya Allah. Media visual di salah satu lembaga di Darut Tauhid. Darut Tauhid Peduli ya betul. Nah kita langsung saja kita tanya-tanya nih ke Kang Kevin dan juga Kang Rangga. Nah mungkin perkenalan dulu ya Kang. Boleh Kang Kevin? Ya. Kang Rangga. Cek saya. Oke ya, perkenalkan nama saya Kevin Aditama, biasa dipanggil Kevin. Saya asal sebenarnya dari Jawa Tengah ya, dari Purwokerto. Ini lagi merantau di sini. Merantau di Bandung ya ini. Udah berapa tahun di Bandung, Kang? Sudah saya mulai 2017 dari sini. Berarti sudah sekitar 4 tahun ya. Wah, baru deh berarti. 4 tahun dan KTP-nya sudah sini. Sudah jadi orang Bandung lah meskipun 4 tahun. Ini mencurigakan nih tiba-tiba KTP. Tiba-tiba jadi Bandung gitu. Iya. Ada ceritanya lah nanti kalau mau diceritakan boleh. Oh iya, Kang Kevin ini dari Purwokerto ya, Jawa Tengah. Iya, saya dari Purwokerto. Soalnya Jawa Barat ada juga kan Purwakarta kan. Oh iya. Iya benar. Saya dari Purwokertonya di Jawa. Oke, Kang Kevin. Di Darut Tauhid Peduli sendiri jadi amanahnya apa, Kang? Oh ya, kalau di Darut Tauhid Peduli saya saat ini baru mungkin satu tahun lebih lah. Baru diamanai sebagai
Kabak di bagian media kreatif pokoknya. Media kreatif. Ya. Kepalanya ya Kang. Di kepala bagiannya media kreatif gitu. Bareng juga dengan Karangga juga sih di sini ya. Dan tim-tim yang lain banyak juga di sana, Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Tukang Kevin ya. Tukang Kevin ya. Satu lagi lah. Satu lagi nih. Kang Rangga silakan. Bismillah. Saya Rangga. Kalau saya aslinya juga bukan dari Bandung, tapi udah lama di Bandung gitu. Kalau lahir saya di Ciamis. Setelah pas SMA saya langsung pindah ke Bandung. Udah sekitar berapa? 10 tahunan. Udah KTP Bandung juga dong. Sunda mah lancar ya Kang? Lancar pisan. Saya nggak bisa. Ini ditanyakan nih. Sunda lancar. Alhamdulillah udah di Bandung udah lama dan ya udah KTP Bandung juga kan. Ya gitu lah. Di DT Peduli juga satu tim sama Kang Kevin. Saya timnya Kang Kevin gitu. Oke. Jadi orang-orang kreatif nih. Orang-orang kreatif ini Profilah semua. Nah, di sela-sela pada podcast ini sebenarnya kesibukan akang-akang ini apa nih? Boleh cerita nggak? Kang Kevin dulu sob. Ya jadi aktivitas kita di Darut Tauhid khususnya di DT Peduli ini karena kita bergerak di lembaga Amil Zakat ya. Yang juga di bidang sosial. Jadi kita beberapa kali coba turun juga di lapangan untuk meliput kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Darut Tauhid Peduli ya. Jadi ada beberapa penyaluran yang kita sampaikan kepada para penerima manfaat di sana. Jadi kita ikut ambil alih dalam mengemas dalam bentuk konten ya. Dalam bentuk konten yang nanti disajikan kepada para pemirsa atau nanti juga sebagai bentuk laporan untuk para donatur yang menitipkan dana amanahnya ke DT Peduli seperti itu. Jadi kita selain mendokumentasikan juga memberikan konten-konten edukasi insya Allah ya Kang Rangga ya. Yang mudah-mudahan ya menginspirasi ada manfaatnya buat pemirsa gitu. Seperti itu. Gitu. Ya, kalau sama sih juga kegiatannya kan kita satu tim kan. Selain WFH gitu kan, kita di kantor masih WFH kan, masih berlaku WFH. Nah, kadang-kadang kita juga liputan bareng gitu kan. Ada tugas kemana yang tadi Kak Kevin jelaskan. Tugas ke waktu terakhir itu yang ke Garut sih kemarin ya. Sama sebelumnya ke Sulawesi gitu kan untuk ngeliput suatu kampung gitu yang mesti diangkat gitu, bagus profilnya gitu. Paling kegiatannya itu sih selain WFH ya kegiatannya liput-liput terus bikin-bikin konten juga gitu kan. Konten-konten profil program-program DT Peduli juga gitu kan, untuk jadi mudah-mudahan dengan konten yang kita buat lebih menginspirasi juga untuk semuanya yang bisa melihatnya gitu. Bisa jadi tergugah juga untuk beramal atau mewujudkan kepedulian gitu. Menyalurkan tadi hartanya gitu. Betul, bisa jadi gitu. Nah, tentu tidak keluar dari media kreatif ya Kang Eli kerjanya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut di media kreatif, boleh nggak cerita sedikit Kang nih latar belakang pendidikan dan sebagainya sebelumnya? Apalagi Kang Kevin gitu. Ya dari Purwokerto ya. Iya betul. Tiba-tiba di Bandung kan pasti kita ada. ulik nih ya. Langsung kesini tiba-tiba ya merantau. Ya kalau pendidikan saya dulu sempat juga di Jogja ya, ambil pendidikan. Kalau jurusannya sebenarnya sih informatika, jurusan informatika, tapi fokusnya saya itu konsen ke multimedia. Jadi jatuhnya sih ada ya jurusan di kafe ya, jatuhnya kayak gitu malah saya. Jadi ya bikin konten, broadcasting gimana gitulah, jatuhnya kayak gitu. Jadi selama 4 tahun saya di Jogja nempuh pendidikan itu, terus ya sempat kesana sini sih, pulang lagi ke Purwokerto. Sempat juga buka usaha sendiri di sana di bidang kreatif juga sih, bikin PH gitu sama teman-teman lah gitu. Dan setelah itu nggak kenapa ya ada perasaan gitu malah sambil perjalanan ngerasa kayak, kalau saya pribadi ya ngerasa ada sesuatu yang lagi kurang nih dari diri saya gitu kan. Apa tuh? Jodoh kah? Itu juga salah satunya. Jadi bikin galau akhirnya kan. Bikin galau, ada yang perlu diisi dari diri saya gitu kan, kayak wah kayaknya ini
lagi kosong nih hati, maksudnya bukan hati gitu ya. Hati itu. Kolbu tepatnya. Mantap. Makanya saya cari yang bisa manajemen kolbu. Mana tuh? Mana tuh? Semangat masuknya itu. Mana tuh? Oke. Jadi gimana cara manajemen kolbu gitu. Alhamdulillah dapat informasi malah dari keluarga saya. Ada pesantren tuh di Bandung gitu kan. Pesantrennya Agim gitu kan. Ada manajemen kolbu, terus ada program-program santrinya yang kalau saya image-nya dulu tuh pesantren teh yang mondok lama gitu, terus cuman ngaji kitab kuning gitu. Aduh, kayaknya kalau saya kan dari orang umum berat kayaknya gitu. Mungkin itu harus dari benar-benar yang kecil gitu. Nah, terus ngelihat program-program di Darut Tauhid, ada pesantren yang program mukim. Salah satunya yang saya lihat itu Akhlak plus Wirausaha ya. Program cuma 100 hari, jadi 3 bulan lebih itu. Yang APW itu ya? APW ya, Akhlak plus Wirausaha itu. Jadi, wah saya tertarik nih. Saya pengen belajar akhlaknya gimana, maksudnya yang secara seorang agama Muslim gimana. Itu terus saya juga pengen belajar wirausaha juga kan waktu itu. Jadi, wah cocok banget nih, kayaknya pengen ikutan. Jadi, saya tinggalin kerjaan saya di Purwokerto waktu itu terakhir ya sama teman-teman. Udah nyantri aja saya di sini waktu itu 100 hari ya. Mondok selama 100 hari, ngerasa suasana yang nyaman di DT ya, di Darut Tauhid itu. Ngerasa ketenangan aja gitu. Terus selama 100 hari selesai pendidikan kayak gitu, udah kayak ngerasa klop kok akhirnya pulang. Padahal udah ngerasa betah gitu kan. Belum ada ide apa lagi. Tapi ya qadarullah ya. Mungkin udah Allah takdirin juga. Salah satunya pas saya selesai santri itu ada informasi rekrutmen di Darut Tauhid untuk mengisi di bagian multimedia. Wah, itu cocok banget tuh jurusan saya dulu itu. Udah suasananya di DT saya udah cocok banget, nyaman. Terus DT lagi butuh orang yang bisa ngisi di bagian itu, yang itu teh bagian saya gitulah kalau untuk ngisi. Alhamdulillah kayaknya cobain gitulah gitu kan. Menarik ya. Jadi dari apa itu ada keterisian hati tadi mungkin. Jadi udah alhamdulillah dapat motivasi secara itu manajemen kolbunya udah dapat gitu kan. Dapat ruhiyahnya, dapat segala macam di sini kayaknya udah ngerasa tenang gitu. Terus plus bonusnya itu saya bisa ada informasi itu sampai situ dulu. Iya. Nah ini kita lihat ada dokumentasi Kang Kevin nih. Oh iya, itu ada beberapa foto kegiatan saya di DT ya. Rambutnya itu dulu ya saya. Itu dulu. Masih tangguh sebelum tambun sekarang. Oke. Dan masih botak, masya Allah. Oh iya, masya Allah. Nah ini yang APW yang pakai shawl kuning ya, shawl kuning. Itu lagi khidmat di Lembang waktu itu. Ya jadi terakhir informasinya ya setelah saya dapat informasi itu ya otomatis saya berkira bahwa nih saya harus bisa masukin aja bismillah lah gitu. Terus qadarullah ya dari sekian orang mungkin yang nggak tahu dari asalnya di mana dan latar belakangnya udah mungkin pendidikannya udah juga lebih mantap dari saya gitu ya. Alhamdulillah ya saya salah satu yang terpilih gitu untuk mengisi di bagian itu. Wah alhamdulillah banget nih. Ya udah akhirnya nggak panjang cerita ya saya masuk terus sudah mengikuti kegiatan maksudnya sudah mulai masuk di kegiatan Darut Tauhid. Terus mulai bikin konten-konten dari situ mulai bikin konten-konten yang dari itu dulunya mungkin saya bikin konten sebelum ke pesantren DT paling kayak fotografi atau apa yang secara umum gitu lah. Tujuannya berubah juga kan? Pergeseran itu jadi setelah saya mendalami ilmu di pesantren ya walaupun mungkin belum banyak gitu, jadi orientasinya beda. Sekarang bikin kontennya tuh pengennya tuh yang manfaat, maksudnya nggak cuma asik-asikan gitu tapi yang juga ada manfaatnya, ada yang Allah suka mungkin ya, nilai bagusnya gitulah seperti itu. Panjang banget ya ceritanya. Dan alhamdulillah akhirnya karena cerita-cerita tadi Kang Kevin ada di tengah-tengah kita. Betul. Jadi kepala bagian media kreatif ya kan. Berkat usaha-usaha Kang Kevin. Nah, lain Kang Kevin, lain Kang Rangga nih ceritanya. Lain sekali kalau sekali nih. Apakah kita tanya cinta di mana?
bisa. Kita harus ulik juga nih Kang Rangga gimana nih ceritanya gitu. Agak-agak gimana kalau saya. Kalau Kang Kevin tadi nyimak kan kayak baik-baik, mulus-mulus gitu kan, ikut pendidikan itu. Kalau saya bisa dibilang cacat juga, gak cacat terjal. Kayak gini kayak kecemplung gitu, tapi dalam hal baik gitu. Kayak kecemplung di tempat yang benar. Iya benar, kayak kita tuh kayak saya tuh dijorokin tapi ke tempat yang benar gitu. Soalnya kan kalau dibilang pendidikan formal saya nggak kayak Kang Kevin, nggak segala macam. Saya sarjana ekonomi, manajemen SDM lagi kan, jauh kan, beda sama media kreatif gitu kan. Jadi pendidikan formalnya ya itu manajemen SDM. Nah tapi saya lingkungannya banyak di media kreatif gitu, teman-teman saya banyak yang ngerjain ya multimedia, handle event gitu segala macam kan. Jadi otomatis jadi ke trigger sendiri gitu kan. Jadi lingkungan ke bawah lingkungan, alhamdulillah lingkungannya ya baik juga kan, jadi mempengaruhi hal yang baik gitu kan. Jadi gitu belajar kayak multimedia segala macam tuh otodidak. Jadi langsung ke teman-teman yang kayak Kang Kevin gitu yang benar pendidikan formalnya dari multimedia gitu. Tapi saya ya ikut nyemplung situ. Nah, untuk ke detailnya singkat cerita juga kayak gitu, dicemplungin lagi. Gitu kan. Pas waktu saya di pekerjaan sebelumnya kan di dunia media kreatif juga, di dunia entertainment lah kalau dibilang. Sebagai apa itu Kang? Di salah satu theme park gitu. Gitu. Di Bandung gitu. Cluenya udah ada ya. Jadi kan ya industri kreatif juga kan gitu kan. Nah gitu. Nah, kenapa saya tiba-tiba jadi ke Darut Tauhid gitu kan, dari dunia entertainment kayak gitu. Nah, sebetulnya banyak hikmahnya, mungkin emang kita tuh bisa ngambil, jadi saya juga bisa ngambil pelajaran bahwa semua kehidupan kita tuh udah digarisin sama Allah. Jadi kita tinggal nurut sama Allah dan sisanya ya udah gitu, tawakal aja gitu. Nah dari situ jadi kepikiran kenapa saya bisa ke Darut Tauhid yang tadinya jauh dari hal yang seperti Darut Tauhid gitu, lingkungan Darut Tauhid gitu kan, ngerti kan? Ngerti kan? Nah gitu, alhamdulillahnya pas di lingkungan sebelumnya yang ya bagus juga kan, media kreatif segala macam. Nah tapi di situ saya nggak nemuin yang tadi Kang Kevin kesamanya, kayak mengisi kolbu gitu. Jadi kalau untuk pengalaman hidup, pengalaman kreatif gitu bagus itu kan, kita koordinasi segala macam, kreatif koordinasi dengan departemen segala macam untuk menghandle contoh suatu event gitu kan, harus meng-create sesuatu yang kreatif gitu kan. Nah itu bagus gitu, dapat gitu sisi dari situnya. Nah tapi dari sisi yang kolbu itu nah kurang gitu kan. Misalkan contoh kecil aja, kita sibuk handle event segala macam, tapi pas waktunya sholat atau gimana kan, itu ya udah gitu. Nah mulai dari situ sih, zaman dulu juga kan ada sempet booming-boomingnya kajian Ustadz Hanan itu kan segala macam yang tentang ayo hijrah gitu kan, dalam hijrah ya pas sering ikut kajian kayak gitu kan. Kebetulan juga dekat situ kan, tempat situ sering dekat tempat kajian juga kan itu. Clue kedua Rik ya. Udah ngerti kan? Tempat kajian juga yang sering penuh gitu kan. Otomatis kan pulang kerja tuh ini rame-rame gitu-gitu. Ya udah kan, emang udah Allah gerakan kan hati kan. Insyaallah. Situ aja nyobanya udah banyak inputan gitu kan dari Ustadz Hanan segala macam, dengar ya udah sampai titik baliknya di situ tuh. Saya lagi mau persiapkan apa sih sampai gitu kan untuk mengisi kolbu ini segala macam gitu kan. Terus aku paling ngena di hati itu pas Ustadz Hanan bilang kalau mau hijrah gitu kan, coba beranikan benar-benar pasrah ke Allah. Tentunya setelah ikhtiar gitu kan ya, pasrah ke Allah dan udah percayain aja jalan hidupnya mau gimana. Yang penting
kita nurut gitu, sesuai nurut perintah Allah segala macam yang Allah suka kamu kerjain aja. Selebihnya pasrah gitu. Ya udah, di hati itu kayak ngemplong gitu ya. Kayak cahaya gitu. Kayak hidayah gimana ya maksud dibilang gitulah, pokoknya kayak pencerahan gitu kan. Pencerahan. Oh, ya udah di sini kan aku cuma dapat maksudnya dalam tanda kutip dunia aja gitu kan. Bagus sih maksudnya kan kita belajar segala macam, tapi untuk akhiratnya belum nih gitu kan. Mesti gimana gitu kan. Mau enggak mau ya udah. Mau enggak mau ya harus mengaplikasikan tadi yang Ustadz Hanan bilang, harus berani memutuskan, pasrah ke Allah. Ya udah aku putusin udahan dari pekerjaan sebelumnya tanpa tahu saya harus kerja di mana gitu. Wah, asli itu kayak tawakal banget ya. Kayak itu latihan bener-bener latihan, kayak latihan tawakal betul kan. Orang kayak gini gitu kan, coba-coba latihan gitu kan. Tapi itu masih kerja di situ? Masih kerja di situ. Udah gitu, ya udah memutuskan untuk udahan aja tanpa tahu harus kerja di mana. Ya udah. Udah gitu, nggak bilang siapa ke orang tua pun, nggak bilang ke orang, kan orang tua, kalau ke orang tua bilang pasti khawatir kan, anaknya kerja di mana, masa iya gitu kan. Ya udah, itu nggak bilang aja, sampai saya tegatin, ya Allah saya udahan dari tempat ini, tapi saya mau ke tempat yang lingkungannya mendukung gitu. Saya untuk lebih dekat ke Allah gitu. Doanya cuma itu aja udah gitu, ya udah. Begitu ya udah pasrah. Tapi alhamdulillah cuma 1 bulan saya kayak ikhtiar kan, apply ke Baznas, pernah ke BPKH, pokoknya pasti nyari itunya apa, nyari kerjanya ke yang di lingkup yang kira-kira ini bisa itu nggak, bisa mendukung nggak gitu kan, ke arah dan akhirat. Iya betul gitu, dukung dunia dan akhirat gitu. Ya alhamdulillah, singkat ceritanya ada postingan Agim yang ngumumin yang DT Peduli itu, yang kader dakwah DT Peduli itu. Kader dakwah DT Peduli itu ya proses seleksi kayak gitu ya. Iya itu kan, itu pas masuknya tuh ya. Jadi alhamdulillah seleksi segala macam, alhamdulillah masuk gitu. Gitu deh proses pendidikannya 3 bulan lebih deh kalau yang intinya gitu kan. Pendidikan dinia, kita sit in program ke pelosok-pelosok juga ditempatin gitu kan. Jadi bener-bener kayak dijorokin ke tempat yang benar gitu, ke yang iya itu lagi pelatihan jenazah kan, itu pengurusan jenazah gitu ya. Jadi untuk ya benar-benar diisi lah gitu untuk tentang hal-hal dasar agama gitu. Jadi alhamdulillah sekali gitu kan. Langsung masuk ke Darut Tauhid, DT Peduli, dan di lingkungannya yang mendukung ke lebih dekat ke Allah gitu aja sih. Dan akhirnya bisa mengisi kolbu ya kan. Insyaallah. Betul. Tapi yang menarik nih Kang Rangga dan Kang Kevin, berbicara mengenai tadi perubahannya kan cukup besar sekali. Nah, ada yang paling dirasakan ketika dulu mungkin pekerjaan yang berbeda itu dengan di DT itu apa sih? Ketenangan sih kalau saya. Jadi kalau kayak dulu mungkin gitu ya, mungkin dunianya ada lah gitu, tapi kayak ada sesuatu yang ruang kosong yang kayak ini harus diisi gitu. Belum ada nih kalau di lingkungan yang dulu gitu. Nah, setelah di sini gitu ya alhamdulillah ya gitu, lingkungannya emang bagus ya. Jadi kita kerja tuh jam sholat itu harus sholat gitu. Apalagi dulu pas masih ngantor ya, belum WFH kayak sekarang tuh. Sholat jam adzan sholat semua, malah kantor tuh ditutup, dikunci. Jadi yang nggak keluar tuh kunci di dalam kantor gitu kan, resiko gitu. Jadi disiplin soal ibadah saya sukanya tuh di sini ya, di DT itu seperti itu. Jadi nggak cuma tentang hal dunia aja orientasinya ya, tapi ibadah tuh diingetin gitu. Senangnya gitu, masya Allah. Gitu. Mungkin dari kalau Bang Rangga kurang lebih sama kan. Jadi lebih tenang, lebih diajarkan ke tauhidan. Jadi kita lebih bergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa ya udah mintanya ke Allah aja. Ya udah apa-apa pasrahin ke Allah aja. Tentunya ya setelah kita ikhtiar gitu kan, setelah kita berusaha keras segala macam, ya udah sisanya pasrah, tawakal. Tauhid ke Allahnya benar-benar selalu kita dapat gitu kan. Tiap MK pagi segala macam dari AA kan, atau tausiah
tiap kan pasti ada, pasti kita untuk kolbu tuh jadi keisi terus ya Kang ya. Jadi ya udah meskipun kita manusia pasti hilap ya, tapi seenggaknya kalau di lingkungan yang selalu ngingetin pasti balik lagi bener gitu. Ada balik lagi inget lagi, oh ya ini yang seharusnya gitu, yang disukai Allah gitu. Kalau ibarat HP mah kecas lagi Pas kita mau lobet kecas lagi sama tausiah sama fungsinya lingkungan yang baik kayak gitu ya Kang. Jadi saling ngingetin gitu sama lain. Lingkungan karena kita ini dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita ya. Betul, lingkungan sangat mempengaruhi, betul. Itu Paknya. Wah, ini kayaknya ramai banget ya. Ramai banget nih. Asli itu pendidikan. Iya. Tadi sempat ada yang makan di apa? Yang kotor itu di Klatsar itu pas di Klatsar. Itulah. Wah, semakin panas nih obrolan kita. Semakin menarik kita membahas kerja Kang Kevin juga Kang Rangga di Darut Tauhid Peduli. Dan ya kita akan bahas lagi lebih lanjut gimana pengalaman Kang Kevin dan Kang Rangga hijrah nih ya. Jangan kemana-mana, Bro Villa di rumah atau dimanapun kalian berada. Tetap di Assalamualaikum bro. Oke, Bro Villa di rumah dan dimanapun berada, kembali lagi bareng Gian dan Arik di acara Assalamualaikum Bro. Nah, kita bakal lanjut lagi nih, Rik. Kita lanjut cerita, ngobrol-ngobrol sama Kang Kevin dan Kang Rangga nih. Tapi tadi ada yang belum terceritakan kayaknya. Oh iya, apa tuh? Sekarang kan Gian juga sempat stalking nih. Sorry Kang Kevin. Sempat ada follow belum tapi? Udah follow back sih. Sempat lihat nih Kang liputan kalau nggak salah itu di Sumbawa kalau nggak salah ya atau di mana ya? Kalau di Sumba kalau aku paling di Sumba ya. Di Sumba. Dia Lombok. Lombok. Ya. Pokoknya di luar Jawa gitu ya. Iya, kemarin kan dari Sulawesi juga Berarti kan kerja media kreatif beliau-beliau ini Rik, sangat sangat istilahnya orang-orang lapangan juga nih. Iya. Boleh diceritain nggak kayak misalnya tempat terjauh, misalnya tempat paling berkesan dan suka duka selama bekerja di media kreatif Darut Peduli gitu. Mangga dari siapa dulu? Ya. Justru kita berangkat dari orang lapangan dulu sebelum akhirnya di balik layar gitu. Apalagi dulu Kang Rangga tuh pertama tugas langsung ke Banten. Ke Banten. Yang pelosok tadi tuh yang nyangkul-nyangkul. Ya, nyangkul ya. Oh, ini ya. Ini di mana nih Kang? Oh, ini dari kemarin di Donggala, Sulawesi Tengah. Oh, Donggala. Oke. Ya jadi yang bekas gempa ya. Yang tsunami waktu 2018. Iya. Ketemu banyak orang ya dia. Ya kalau di Donggala ini ya project kita mungkin yang lumayan jauh ya terakhir ya. Bareng-bareng Kemana-mana di Garut dekat. Ya yang bareng-bareng waktu kemarin itu ke Donggala kita ada project liputan untuk di sana jadi kita diamanahi dari donatur kita, mitra kita untuk membangun satu kampung, ada berapa 100 rumah? Iya, 100 rumah di kawasan Donggala yang waktu itu terkena tsunami ya kalau salah ya. Jadi di sana itu masyarakatnya karena kehilangan rumah atau bahkan keluarganya gitu kan sampai harus mengungsi di tempat yang lebih aman jauh dari pantai. Jadi kemarin lokasinya emang rada naik ke bukit gitu kan. Di bukit itu kita bikin kawasan baru, satu kampung yang isinya 100 rumah gitu. Jadi ya menariknya gitu selain cerita perjalanannya kita ada bahasa Sunda. Padahal maksudnya sokwe udah masuk dunia sudah darah dagingnya gitu. Jadi gitu kita juga dapat bukan inspirasi. Jadi banyak cerita dari masyarakat hikmah dari masyarakat di sana gitu yang qadarullah tertimpa musibah di sana gitu. Jadi gimana mereka kehilangan keluarga atau benda gitu. Jadi selain kita nggak di kantor kayak turun lapangan tuh banyak cerita yang bisa kita jadikan
ilmu pengalaman sendiri gitu. Hikmah untuk jadi yang nggak bisa kita dapat di balik layar gitu. Jadi alhamdulillahnya ya gitu, kita ditugaskan ke sana ya, banyak cerita yang bisa kita. Iya. Berarti paling jauh berdua ke Donggala itu ya Kang? Iya, kalau berdua ke Donggala. Kalau yang berdua ke Donggala. Kalau masing-masing paling jauh mana? Masing-masing. Itu waktu ke Halmahera Kang Kevin. Iya, saya ke NTT, pernah ke Halmahera. Kalau saya sendiri ke Lombok, sama ke paling Medan itu. Itu ujung banget ke Medan. Itu sendiri-sendiri gitu kan, beda gitu, pisah gitu liputannya. Itu suka dukanya tuh selain kita ya kalau dibilang nyaman ya udah nyaman, mending ngedit di rumah gitu kan. Gitu kan, WFH di rumah gitu segala macam. Apalagi kantor ada AC ya gitu kan. Nah, tapi kita juga harus ada liputan juga keluar yang jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman yang lain juga gitu kan. Tapi di balik itu tuh pasti Allah sisipkan hikmah gitu. Kenapa sih saya yang ditugaskan gitu ke sana gitu kan. Malah zaman awal-awal masuk kereta kan mungkin hatinya belum sekuat sekarang. Kenapa sih ditugasin jauh gitu kan? Iya. Ke Medan gitu waktu itu kan, jauh dari orang tua segala macam. Tapi di Medan tuh menemukan banyak hikmah gitu kan, ketemu orang baru, ketemu pengalaman-pengalaman baru, dan itu pasti jadi mengisi kolbu tadi itu kan. Jadi keberagaman suku bangsa juga kita bisa lebih toleran gitu kan, macam-macam kita kan otomatis beda budaya kan, apalagi Sunda gitu kan, yang kalau Sunda tuh lemas lah gitu kan, ketemu orang ke Medan yang yang keras itu ngomongnya doang keras, tapi baik-baik asli, ini bukan pencitraan bener. Aku kan di Medan 6 bulan kalau nggak salah gitu. Iya, ditugasinnya di 6 bulan gitu kan. Tapi nggak stereotip orang yang bilang gimana kalau Medan tuh keras gitu, tapi sepengalaman saya itu jadi kayak yang baik-baik aja kok, tapi memang begitulah budayanya, kita lebih jadi mengerti gitu kan, kita jadi lebih gak bisa ngejudge orang gimana gitu kan, gak bisa. Jadi hikmahnya tuh di situ, kita pengalaman ke beberapa tempat yang di luar budaya kita bisa lebih mengerti, bisa lebih toleran. Oh ya udah memang begitu budayanya, jadi kita lebih bisa mengambil hikmahnya itu. Jadi otomatis kan itu juga mensyukuri nikmat juga kan. Betul. Allah berikan keberagaman itu untuk saling mengenal kan. Betul, kan. Dan kita nggak masa beda-beda mesti berantem ya, enggak, justru dengan perbedaan itu jadi kita bisa lebih beragam, lebih bisa menggali apa tuh berbeda itu bagus, asal ya udah itu dalam hal yang baik gitu aja sih. Benar-benar menginspirasi banget nih Kang Kevin, Kang Rangga ceritanya. Tapi emang betul kalau berbeda-beda itu ketika kita datang ke tempatnya, akhirnya kita sadar bahwa oh ya udah itu emang dari sananya kita terlahir seperti itu, dan kita gak bisa ngejudge. Ya udah kita memang beda-beda. Gak harus disamain semua ya. Harus disamain. Karena kan kita ya sama-sama manusia gitu, kita harus menghormati juga kan. Itu sama-sama saudara. Nah, berkaitan dengan pengalaman-pengalaman juga nih Kang Kevin dan Kang Rangga juga pasti udah kayak jago banget lah ya di bagian kreatif. Udah kreatif banget gitu ya. Banget lah. Tapi kayak gini, media kreatif mungkin kita kalau lihat sekarang ya banyak ya di media sosial itu kreativitas. Tapi untuk dakwah itu sendiri nih Kang ya, media kreatifnya itu seberapa besar perannya dan bagaimana peran media kreatif itu Kang? Mungkin boleh sharing-sharing nih Kang. Iya, karena ngomong-ngomong COVID ya, kita jadi new normal ya. Karena pergeserannya sekarang udah serba digital ya, eranya era digital 4.0, semua serba digital, semua serba megang gadget device masing-masing, nggak lepas dari smartphone dan media sosial pastinya kan. Betul, semua orang kayaknya udah terbiasa sama itu, bahkan mama mungkin udah biasa ya sambil ngulek sambalnya gitu. Jadi itu kita manfaatkan momen seperti ini tuh udah langsung kita gencar-gencaran banget. Bahkan kita teh WFH bukannya kayak nyantai-nyantai, malah orang media kreatif tuh malah lebih itu gitu, lebih tambah lebih gencar, kita harus karena orang-orang nggak keluar rumah tadi jadi ke media justru lebih banyak karena lebih ke media itu. Jadi ya itu hubungannya dengan dakwah gitu. Jadi kita manfaatkan momen itu, kita manfaatkan media ini, media sosial misalnya terutama itu. Jadi kita bikin konten-konten di sana yang bisa untuk
bisa ada nilai-nilai dakwah yang bisa kita sampaikan kepada para pemuda sekarang gitu kan, jadinya gitu. Jadi kita manfaatkan momen ini, jadi nggak cuma hiburan doang yang beredar saat ini kan. Misalnya video-video goyang gitu-gitulah ya. Gitu-gitu. Video seperti itu yang beredar, tapi kita juga harus bisa teman-teman media dakwah itu juga harus bisa perbanyak konten untuk ikut ambil alih dalam permediaan saat ini kayak gitu. Kalau nggak diisi yang baik, pasti yang banyak yang buruk. Iya, makanya gitu. Jadi kita harus bisa ikut ambil alih di situ. Oke. Ya, artinya mengikuti perubahan zaman ya. Iya, benar-benar. Ketika sekarang digital, media sosial seluruhnya. Asli. Nah, kalau dari Kang Rangga nih. Iya. Kalau kita kan manusia ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran gitu kan ya. Nah, kalau mungkin terkhusus saya gak bisa tuh kayak dakwah di depan mimbar apa segala macem gitu kan. Nah, makanya masuk ke dakwah bilhal itu dengan kreativitas kita menyampaikan hal-hal baik kepada semua orang gitu kan. Dan itu sih bisa masuk juga ke cara berdakwah kita gitu kan. Kita bisa menyampaikan kebenaran dengan karya-karya kita gitu, tanpa harus khususnya kalau saya di kayak penceramah atau segala macam gitu kan, itu mungkin beda lagi. Nah, untuk khusus di media kreatif ya kita berkaryanya di bidang kreatif gitu, kreatif konten gitu, kita bikin konten yang edukatif, inspiratif, sama bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Mudah-mudahan kan dengan konten yang kita buat gitu kan, bisa yang lihat tuh bisa lebih tergerak mungkin. Betul, lebih bergerak lagi untuk kebaikan, ke hal-hal yang disukai Allah gitu aja. Gitu aja sih intinya mah. Dan kayaknya buat pemuda justru itu lebih masuk ya Kang. Iya. Kayak misalnya sekarang tuh ada kecenderungan orang-orang nggak mau dinasihati secara langsung gitu kan. Pengennya kan sesuatu yang ada konten ada kontennya. Konten yang itu nih gitu, yang menarik gitu. Oke. Kadang kalau scroll terus lihat, kita baca sendiri, kita sadar. Iya. Nah, gitu. Kalau dinasehatin kedengaran. Nah, gitu bebal ya. Itu. Sebenarnya salah satunya saya juga dulu mungkin jadi punya pengalaman seperti itu pas masih zaman-zamannya belum mengenal pesantren itu kan. Kajian saya kayak asa jarang ikutan gitu kan, tapi karena mungkin pas lagi hamba-hambanya itu saya juga orang media mungkin ya scrollnya jadi arahnya malah ke sana gitu. Jadi termasuk saya mengalami jadi pengalamannya itu. Jadi saya juga salah satu yang menerima dakwah dari media gitu. Jadi kenapa saya juga pengen terjun ke situ juga akhirnya gitu. Masya Allah. Jadi ya pergeseran lah. Jadi dakwah nggak cuma di atas mimbar ke para jamaah gitu, tapi bisa lewat media sekarang. Ya, Kang Kevin sebagai salah satu contoh nih ya. Jadi orang yang sudah terdampak pengen mendapatkan orang lain dampak. Keren banget. Nah, kalau misalnya nih Brofilah di rumah juga nih Kang Kevin dan Kang Rangga, terus kita juga sih ya pengen belajar nih, kayak misalnya pemuda gitu. Terus ya tadi dengan segala keterbatasannya nggak mungkin dong misalnya langsung jadi khotib misalnya gitu. Pasti awal-awal pengen gitu menyebarkan kebaikan, salah satu lewat media kreatif itu. Nah, ada kayak starter pack gitu atau hal-hal paling pertama yang mereka perlu siapkan tuh apa nih dari Kang Kevin dan Kang Rangga? Bicara atau Kang Rangga dulu? Boleh. Mungkin menurut pendapat pribadi ya, kalau untuk tanya tuh gimana tuh caranya bisa mulai terjun apa segala macam, itu lebih ke apa sih, tanya hati nurani sendiri sih gitu kan, bukannya kayak tanya nih saya niatnya dulu mungkin niatnya apa, apa gitu kan, tanya hati itu beneran gitu kan, mau tujuannya apa nih mau ngerjain sesuatu itu gitu kan. Dari situ sih mulainya. Misal kalau mulai mau terjun ke dunia kreatif juga, ke media kreatif, ya itu niat tujuannya apa dulu gitu, atau hanya cuma buat bikin konten-konten hiburan yang kurang edukatif, ya itu mah pilihan itu kan, atau bikin konten-konten yang benar-benar bisa menginspirasi banyak orang, benar-benar bisa at least tujuannya itu benar-benar untuk kebaikan, kebermanfaatan orang lain gitu kan, itu gitu. Jadi
lebih ke niat tujuannya dari pribadi masing-masing sih gitu kan. Bikin konten sih kayaknya sekarang banyaknya kayak mencet record aja, kita joget-joget udah konten viral gitu kan. Tapi balik lagi itu buat apa gitu kan. Betul. Muncul bahasa Sunda teu nanaon tapi nanaonan gitu kan gitu kan. Gitu, tapi boleh mangga gitu bikin konten, tapi lebih tanya dulu ke hati, ini konten itu bermanfaat nggak untuk orang lain, bisa membuat orang lain lebih dekat ke Allah nggak gitu, bisa lebih ingat Allah nggak gitu kan. Nah itu sih lebih ke pilihan hati aja gitu. Soalnya sekarang bikin konten tuh gampang gitu kan sebenarnya kan. Kreatif tuh, kalau kreatif emang bener-bener gimana kreativitas sendiri, asal dilatih tadi. Iya betul, dilatih itu. Nah sekarang balik lagi ke pribadi masing-masing, tujuannya apa membuat konten tersebut gitu aja. Ditumbuhin motivasinya dulu nih kan. Kadang sih ya ada juga yang konten mungkin masuk ke dakwah tapi misalnya pengen pansos gitu, pengen panjat sosial, jadi nggak baik juga mungkin. Iya, balik lagi gitu sih ke hati. Jadi pertama memang motivasi dan niat dulu mau apa sih tujuannya gitu. Jadi sebelum ke materialnya apa gitu yang perlu kita butuhkan untuk bikin konten. Jadi sebelum itu malah tanyakan dulu niatnya dulu ya kan. Niatnya dulu baru mungkin ilmunya dulu ya kan. Jadi sebelum dia menyampaikan ke orang lain, dia juga maksudnya sambil belajar juga, dulu apa yang mau disampaikannya gitu kan, bener enggaknya gitu. Terus masalah apa yang perlu disiapkan kita bikin status aja di media sosial kita sendiri sebenarnya itu bisa jadi udah disebut konten ya. Kalau itu punya nilai sendiri, quotes gitu udah punya nilai sendiri, malah itu juga bisa mempengaruhi orang lain gitu kalau itu punya ruhnya sendiri gitu. Jadi banyak hal sebenarnya bukan simpel ya, hal yang sebelum itu yang perlu disiapkan. Jadi kalau misalnya nggak perlu untuk melulu konten yang besar harus video yang panjang atau konten gambar yang seperti apa gitu, tapi dari ilmunya dulu, terus terutama niatnya dulu pertama kayak gitu ya Kang. Karena kayaknya kalau perangkat terus skillnya bisa dilatih tadi ya, bisa, tapi kalau niat dari awal udah salah. Betul. Jadi bakal melenceng juga gitu. Dan jadi memang bisa apa aja, visual, audio, tulisan pun bisa. Yang penting ya bagaimana kita memang mau niatnya. Iya, bahkan kan ada salah satu akun di media sosial yang dia emang bergeraknya kontennya cuma tulisannya aja gitu, tulisan quotes yang dia sampaikan. Tapi banyak juga yang ngikutin juga gitu karena itu berbobot, maksudnya ada nilainya di situ. Ada nilainya gitu. Jadi konten itu nggak perlu berat ini tuh harus desainnya kompleks kayak gini, enggak. Tapi apa yang bisa kita sampaikan di situ gitu, seperti itu. Value-nya gitu. Nilainya itu selalu betul. Gitu. Nah, berbicara soal bikin konten kan. Kadang kalau di awal kita pasti menggebu-gebu gitu, pengen bikin konten, pengen dakwah kreatif gitu. Tapi lambat laun mungkin ya Kang Kevin juga Kang Rangga nanti bisa share, ada mungkin demotivasi misalnya. Tiba-tiba jadi malas gitu kan bikin konten lagi, atau gara-gara ada haters misalnya. Betul. Ini ngapain sih orang dikritik gitu ya, ini jelek banget, ya udah. Tadinya misalnya orang yang bergajul misalnya tiba-tiba jadi gini, itu ada haters kayak gitu. Nah, supaya bisa istiqomah nih Kang bikin konten dalam kebaikan dan bisa dibagiin gak ke Brofilah di rumah? Kalau saya sih sangat terbantukan oleh teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya sendirian tuh itu lemah gitu. Kalau saya pribadi, kalau sendiri itu lemah. Kalau mood lagi turun, mau gimana gitu, maksudnya nggak ada yang kayak. Tapi kalau ada teman yang, apalagi teman apa sih istilahnya, sefrekuensi. Misalnya sama Kang Rangga gitu. Ayo Kang kita bikin apa lagi gitu. Jadi ke-trigger, misalnya mungkin salah satu saya lagi lemah, ke-trigger sama Kang Rangga gitu, atau mungkin Kang Rangga gitu, sama-sama lah gitu sama yang lain. Jadi lingkungan tuh, teman tuh, apalagi yang sefrekuensi itu bagi saya itu berarti banget gitu loh. Nah, apalagi dalam bidang yang kayak gini seperti itu. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu banget kalau dari saya. Terus mungkin ya gitu, kalau dari pribadi juga salah satunya ya banyakin ini juga, banyakin inputan lagi di luar itu. Jadi materi-materi ilmu yang bermanfaat seperti apa, dakwah-dakwah yang pokoknya perlu inputan lagi lah seperti itu. Jadi jangan berhenti belajar. Berhenti belajar. Gitu. Selain dari yang tadi lingkungan emang pengaruhi ya dalam keistiqomahan kita dalam bikin konten yang untuk dakwah gitu segala macam. Ya itu satu lagi balik lagi ke
si tujuan kita buat konten gitu kan. Kalau tiba-tiba emang pastilah pernah gitu kan motivasi gitu kan. Nah, tapi balik lagi gitu kan, kita tuh jadi manusia harus benar-benar bisa bermanfaat untuk orang lain, at least dalam hal kecil aja gitu kan. Kita bisanya apa nih, kita ahlinya apa gitu kan. Nah itu sih bisa jadi bahan, jadi stimulus booster kita, booster kita. Ya udah, masa hidup nggak bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Ya udah, itu lagi gitu kan. Jadi kalau udah nurun, ingat lagi saya bikin konten tuh buat apa? Buat gitu, apa tujuannya gitu. Ingat kita why-nya ya. Iya, ingat betul. Gitu aja. Jadi lebih kita bahkan tauhidnya juga. Jadi niatnya juga harus bisa karena Allah gitu kan, untuk bermanfaat untuk orang banyak gitu kan, untuk kumpulin pahala gitu kan. Kita kan maksud kalau dakwah gitu kan ya, untuk menyampaikan gitu kan. Nah kita bisa dibilang dari situlah kita bisa dapat pahala gitu kan. Tapi pernah gak sih penasaran Kang Kevin, Kang Rangga menghadapi haters atau misalnya komen-komen jelek gitu dalam karya-karya Kang Kevin, Kang Rangga gitu? Kalau haters sih kayaknya belum punya penggemar. Paling kalau ada yang kritik komen gitu gimana kita teh udah bikin capek-capek gitu kan. Kita udah bikin capek-capek kan, nggak tahu kan orang mah kita perjuangan liputan tuh gerasa-gerusu kemana-mana kan nggak tahu ya gitu kan, tiba-tiba udah bikin konten segala macam. Kalau revisi mah udah biasanya, cuma kalau kadang-kadang ada yang jeplak gitu kan, jeplak ya udah itu kayak bener pasti agak ngedrop sih, manusia namanya juga ya di gitu kan. Tapi balik lagi ke itu, kita bikin itu tuh untuk dapat pujian siapa? Kalau untuk dapat pujian makhluk mah pasti sakit hati gitu kan. Kalau untuk dapat pujian makhluk, nah tapi kalau kita niatkan cuma kita untuk menyebarkan kebaikan, ya udah mau dipuji mau enggak juga ya nggak ngaruh gitu kan. Yang penting kita niatnya emang untuk menyampaikan kebenaran gitu kan, menyampaikan konten tersebut buat bisa menginspirasi gitu kan. Balik lagi ke situ sih pasti. Tapi sebagai manusia kalau ngedrop dibikin itu ya kadang-kadang suka ya gitu kan. Tapi ya balik lagi situ langsung bener lagi gitu kan niatnya. Tujuannya gitu. Buat apa gitu ya. Manusia wajar kali ya pasti bete gitu kan. Tapi bikin konten pasti ya harus siap dengan orang yang siap dengan netizen. Kritikan ya. Jadi ya udah baik lagi. Oh ya ingat udah lega lagi gitu. Gak terlalu banyak pikiran jadinya. Nah terkait media kreatif ini juga nih di Darut Tauhid Peduli. Nah peran penting media kreatif di lembaga Darut Tauhid Peduli ini seperti apa nih Kang Kevin, Kang Rangga? Ya peran media kreatif sendiri di sini kan salah satu bagian yang turut menyampaikan informasi ke publik gitu ya. Kalau apa yang ada dari lembaga gitu, misalnya kita di DT Peduli, kita kan bertugas untuk menyampaikan informasi apa yang ada di DT Peduli ini gitu kan. Selain bertugas menyampaikan informasi, misal program-program apa yang ada di DT Peduli, terus juga mengemas biar menarik perhatian gitu, menarik perhatian para mungkin calon donatur atau semacamnya gitu, agar bisa tersampaikan dengan baik gitu, bisa tersampaikan dengan baik gitu kan, karena kita kan ada beberapa program di DT Peduli gitu ya. Jadi gimana caranya program-program ini juga bisa tersampaikan dengan baik ke para calon donatur gitu, agar ya banyak kebermanfaatan yang muncul gitu dari para calon dermawan seperti itu. Kalau dari saya gitu. Nah, itu kan kalau dari segi kita memberitahukan jalan kebaikan ya gitu. Nah, satu lagi kita di DT Peduli juga bertugas untuk melaporkan gitu. Kan yang itu udah donatur udah berdonasi nih ke kita. Nah, kita juga wajib menyampaikan gitu kan. Kita bisa create konten untuk menyampaikan bahwa ini nih donasi yang donatur udah kasih ini gitu. Kita tampilkan gitu, kita bikin konten yang untuk melaporkan nih kegiatan kita, penyaluran kita hasil dari dana yang dihimpun dari dana donatur gitu. Nah, kita jadi lebih bisa menyampaikan kebaikan dan juga ya menyampaikan hasil dari kebaikan para donatur tersebut gitu. Jadi bagian dari transparansi betul, dan juga tanggung jawabnya. Soalnya kan kita juga perlu, masa udah mah kita
donatur udah himpun dana gitu kan, masa nggak dilaporkan gitu kan. Nah kita salah satu tugasnya juga gitu, melaporkan dengan membuat konten-konten yang menggugah lagi buat para donatur. Oh ini ya bener nih udah disalurkan gitu kan. Jadi otomatis bisa menjadi jalan juga untuk donatur. Oh iya, jadi tambah percaya betul juga. tambah gitu aja paling. Jadi salah satu program konten yang dikemas Kang Rangga mungkin salah satunya Ramadan ya Kang. Ada Ramadan. Bocoran. Ramadan peduli negeri. Ramadan peduli negeri ya nanti. Jadi cerita tentang Ramadan yang kita kemas untuk bermanfaatan sesama gitu, khususnya untuk para penerima manfaat ya. Jadi kita kemas dalam namanya Ramadan peduli negeri gitu ya. Beberapa programnya juga ada di dalam. Iya, ada beberapa program yang nanti bisa diikuti, bisa dipartisipasi sama para donatur gitu. Sama kita juga handle wakaf ya. Handle wakaf ya. Peduli. Kalau saya mah pakai kelasnya ini Indonesia peduli wakaf gitu. Ya. Jadi selain zakat, infak dan sodako di DTB juga menghimpun dana wakaf yang nanti kebermanfaatannya bisa dirasakan nggak hanya di sini ya, tapi di wilayah kita juga ada namanya nanti kawasan wakaf terpadu. Jadi kawasan wakaf yang terintegrasi, jadi beberapa program di sana juga dibangun, ada masjidnya, ada pesantrennya. Jadi nanti sama kayak di Darut Tauhid peduli di Darut Tauhid yang di Bandung gitu. Tapi nanti kita bangun di kawasan-kawasan lain, Batam, terus Lubuk Linggau dan kota-kota lainnya. Itu gitu. dari wakaf, dari program wakaf itu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan itu banyak pemanfaatan dirasakan di selain di sini tapi di wilayah-wilayah lain juga gitu. Makin bermanfaat ya. Iya, insyaallah gitu. Memberikan manfaat di seantero negeri tentunya ya, tidak hanya di Jawa Barat, Jawa. Nah, ngomong-ngomong soal media kreatif di Darut Tauhid Peduli ini nih, Kang Kevin dan Kang Rangga, kira-kira tadi juga program udah ceritain ya, banyak juga harapan atau visi ke depan mungkin buat diri Kang Kevin, Kang Rangga sendiri atau dari lembaganya sendiri, harapan ke depannya gimana nih media kreatif di Darut Tauhid Peduli Kang, buat dakwah dan buat tadi kebermanfaatan. Boleh coba dulu. Kemanfaatan yang jelas pertama gitu, mudah-mudahan ya ini kalau secara dari saya pribadi ya, mudah-mudahan ini jadi amal soleh saya ya, amal soleh saya. Mungkin kita juga ya Kang dan teman-teman Kang Rik dan Kang Gian. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh saya selama saya berkegiatan di dunia ini ya. Salah satu bidang yang saya ambil itu media kreatif gitu. Jadi nggak cuma pekerjaan doang yang saya lakuin, tapi mudah-mudahan ada nilai ibadah yang saya lakuin di situ. Mudah-mudahan terus eksistensi dari media dakwah ini nggak kalah sama media mainstream yang lainnya yang hiburan atau apa. Jadi tetap juga bisa bersaing, bahkan bisa tersampaikan dengan baik ke seluruh orang gitu. Seperti itu kalau dari saya. Dari Kang Rangga. Iya. Harapannya ya mudah-mudahan dengan dengan kita di dunia media kreatif itu tetap bisa istiqomah dalam menyampaikan kebenaran dan menyampaikan kebaikan, dalam menyampaikan program-program atau konten-konten yang bermanfaat yang bisa menginspirasi yang melihat gitu kan untuk lebih dekat lagi ke Allah, lebih ingat lagi ke Allah gitu sih yang paling pentingnya kan. Kita bikin konten ya untuk bisa menebar manfaat gitu kan. Dengan konten yang kita buat itu ada nilainya gitu, nggak cuma sekedar konten doang gitu yang viral, dan tapi mudah-mudahan jangan kalah sama konten viral tapi harus ada isinya juga gitu. Nah itu aja sih mudah-mudahan harapannya juga semoga jadi viral ya konten yang berbaikan ya. Itu ya Kebaikan harus viral ya kan. Iya, harapannya konten dakwah tuh viral gitu. Insyaallah. Nah kira-kira Kang Kevin dan Kang Rangga nih, buat teman-teman Brofilah di rumah semua, kalau pengen tahu program-program dari Darut Tauhid Peduli dan produk-produk media kreatif bisa ditongkrongin di mana aja nih Kang? Apa ada IG-nya yang bisa dibagi? Data Peduli. Oh ya, kalau di DT Peduli sendiri kita ada media sosialnya, Instagram DT Peduli juga. DT Peduli. YouTube-nya juga DT Peduli juga, Facebook juga DT Peduli juga. Jadi
DT Peduli aja tinggal diakses di website semua ketemu. Iya, berarti DT Peduli ya, silakan dicari nih. Websitenya juga ada www.dtpeduli.org. Oke, siap. Instagram konten masing-masing boleh promosi mungkin. Ya kalau Instagram saya mah sesuai nama Kevin Aditama. Ya. Kalau saya @Randri. Kenapa Randri? Rangga Andrian gitu. Singkat Randri. Dan waktu itu kan kalau Instagram gak boleh sama kan ya udah. Itu satu-satunya yang nggak ada gitu. Randri RANDRIE gitu. Sip. Siap. Nah jangan lupa di follow ya profilnya. Di follow back nggak? Masya Allah. Ya itu harapan-harapan dari Kang Kevin dan Kang Rangga ya. Semoga sukses selalu di media kreatif dari Utawut Pedulinya, dan terima kasih banget ya udah mau meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng Arik sama Gian di Assalamualaikum Bro Podcast ini. Siap, terima kasih Kang Kevin. Malah senang ya bisa bersilaturahmi sama Kang Lik sama Kang Gian. Sharing. Sip. Kayaknya kita harus sudahi gitu ya. Kita menyudahi podcast kita nih ya, karena tak terasa sudah hampir 1 jam atau udah lebih ya, nggak tahu juga. Tapi yang pasti di podcast kali ini sangat menginspirasi tentunya. Kita tahu bagaimana media kreatif bisa memberikan dampak yang luar biasa. Betul. Dan khususnya dengan bincang-bincang kita kali ini kita bisa tergugah juga hatinya ya, niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kang Kevin, Kang Rangga. Brofilah di rumah dan dimanapun berada. Sampai jumpa kembali di acara Assalamualaikum Bro. Saya Gian dan Arik dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Assalamualaikum Bro Podcast selanjutnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.